Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari materi perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Hari ini, Ibu akan membahas materi tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, bagaimana sih perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal? Masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Setelah pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 akibat ketentuan hasil dari Konferensi Meja Bundar, Indonesia menanggung beban hutang Hindia Belanda. Beban utang yang harus dibayar ke Belanda yaitu hutang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sebesar 2,8 triliun rupiah. Indonesia masih mengandalkan ekspor yang bergantung kepada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya masih di bawah produksi sebelum Perang Dunia Kedua. Masalah jangka pendek yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Masalah jangka panjang yaitu pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan tingkat hidupnya yang semakin rendah. Defisit sebesar 5,1 miliar rupiah. Defisit berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah. Faktor penyebab dari masalah perekonomian pada masa demokrasi liberal yaitu politik keuangan pemerintahan Indonesia tidak dibuat di Indonesia, melainkan dirancang di Belanda. Pemerintah Belanda tidak mewariskan ahli-ahli yang cakap untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. Defisit keuangan atau kekurangan biaya belanja. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor, yaitu perkebunan. Nah, mari kita bahas kebijakan apa saja yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi masalah perekonomian pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, kebijakan Gunting Safrudin. Pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu Safrudin Prawira Negara pada masa Kabinet Hatta kedua. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian atau disebut sanering. Uang senilai Rp5 ke atas dipotong menjadi dua hingga nilainya menjadi setengah, bagian kanan dan kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran, sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan obligasi pemerintah yang dapat ditukar 30 tahun kemudian. Kita lihat ilustrasi gambar berikut ini. Uang Rp5 sudah digunting dan nilainya menjadi Rp2,5. Guntingan kiri sebagai alat pembayaran yang harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk pada tanggal 22 Maret sampai 16 April 1950. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri tidak berlaku lagi, sedangkan bagian kanan ditukar untuk beli obligasi. Tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, seperti ini contohnya, uang yang sudah digunting. Kedua, Gerakan Benteng. Program ini dicetuskan oleh seorang ahli ekonomi bernama Dr. Sumitro Djoyohadikusumo yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan saat Kabinet Natsir. Tujuannya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kebijakan sistem ekonomi ini pada dasarnya melindungi para pengusaha dalam negeri atau pribumi dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri atau pribumi
telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri, banyak yang menggunakan dana kredit tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Yang ketiga, kebijakan sistem ekonomi Alibaba. Ekonomi Alibaba dicetus oleh Mr. Ishak Cokro Hadisuryo, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kerjasama pengusaha pribumi dan non-pribumi. Kata Ali mewakili pengusaha pribumi dan Baba mewakili pengusaha Tionghoa atau non-pribumi. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dan kurang berpengalaman dibandingkan pengusaha non-pribumi. Keempat, Gerakan As-Saat. Gerakan As-Saat yang digagas oleh Mr. Asad pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua. Pada Oktober 1956, pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi warga Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga negara Tionghoa pada khususnya. Kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Tionghoa, menimbulkan perkelahian dan pengerusakan toko-toko dan harta benda masyarakat Tionghoa. Kelima, kebijakan nasionalisasi The Javas Bank. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi The Javas Bank yang berdasarkan pada Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Howing sebagai Presiden The Javas Bank dan mengangkat Mr. Saifuddin Prawiranegara sebagai Presiden The Javas Bank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Sentral. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1953 The Javas Bank berganti menjadi Bank Indonesia. Yang keenam, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1960. Upaya pembangunan ekonomi juga diwujudkan melalui program pembangunan 5 tahun yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional atau BPN. Program ini dicanangkan pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua. Pemerintah membangun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugasnya merancang pembangunan jangka panjang. Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini merancang Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT yang disetujui Parlemen. Tujuan RPLT mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Namun, karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal, RPLT sangat berat untuk dijalankan. Yang ketujuh, Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakan MUNAP adalah
untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesulitan dalam menentukan prioritas, terjadi ketegangan politik, dan timbulnya pemberontakan PRRI atau Permesta. Kedelapan, Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, dikirim seseorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung, tanggal 7 Januari 1956. Adapun kesepakatan yang pada FINEK adalah 1. Hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar dibubarkan. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan pada Undang-Undang Nasional. Hasilnya, pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia dan akhirnya tanggal 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani pembatalan Konferensi Meja Bundar. 9. Nasionalisasi perusahaan asing. Selain kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember tahun 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi atau diambil alih oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah Bank Nederlandse Industrie Afkomtong-Maatschappij atau Bank Dagang Negara, Bank de Nationale Handelsbank N.V. atau Bank Umum Negara, Koninklijke Nederland Industrie Luchtvaartmaatschappij atau KNILM yang sekarang disebut Garuda Indonesia, dan lain-lain. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada bahasan minggu lalu yaitu perkembangan politik pada masa demokrasi liberal, dan bahasan hari ini yaitu perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, salah satu ciri yang nampak dalam demokrasi parlementer atau liberal adalah seringnya terjadi pergantian kabinet, mulai dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua, dan Kabinet Juanda. Penyebab utama seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal adalah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Pada masa ini, sistem kepartaian yang diterapkan memang bersifat multipartai. Pemilu utama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa demokrasi liberal dan menampilkan 4 partai besar dalam perolehan kursi hasil pemilu, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada tahun 1950-an umumnya merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi nasional. Tugas hari ini silakan kalian kerjakan di buku tulis, memakai soal, lalu kumpulkan tugas kalian di Google Classroom Sejarah. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Sampai bertemu di materi selanjutnya yaitu demokrasi terpimpin. Jika ada kendala, kalian bisa langsung hubungi ibu ya.